Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sesosok pria ditemukan tewas di kawasan Curug Kuali Temanggung. Penyebab kematian korban masih menjadi misteri. Dua pasangan bakal Cagup dan Cawagup Jawa Tengah sama-sama mencari dukungan untuk memenangkan Pilkada 2024. Pemilik toko di Cilacap dihipnotis WNA, uang tunai Rp500.000 raib. Bakal calon gubernur Jawa Tengah dan wakilnya mendatangi Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah di Kota Semarang. Dalam pertemuan itu, Bacagup Jateng Lutfi angkat bicara soal wacana perang bintang antara dirinya dan Andika Perkasa. Wajib hukumnya bagi seluruh kader-kader PKB di Jawa Tengah untuk ikut mengamankan rekomendasi dan mendukung memenangkan pasangan Pak Lutfi dan Gus Yassin. Sanggup? 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 Alhamdulillah. Ya, inilah pernyataan pembuka dalam rapat koordinasi pemenangan Pilkada Jawa Tengah yang digelar jajaran DPW Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah 3 September lalu. Dihadiri para kiai, jajaran Dewan Suro, serta pengurus DPC di 35 kabupaten kota se-Jawa Tengah. Rapat ini mengonsolidasikan kemenangan pasangan calon gubernur Ahmad Lutfi dan Tas Yassin pada Pilkada 27 November mendatang. Baik Lutfi dan Gus Yassin, bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah yang diusung partai politik dalam koalisi Kim Plus ini terlihat hadir di tengah-tengah kader PKB. Perkasa, mantan Panglima TNI itu baik-baik saja. Nggak ada perang bintang, jadi justru masyarakat nanti akan lebih dewasa mensikapi perkembangan situasi. Artinya bintang itu kan pangkat ya, kalau kita sudah mendapatkan tidak ada bintang. Beliau Pak Andika bagus, kemudian dari segi performan juga kami pernah bersama-sama. Saya Kapolres, beliau mantan dan Pas Pampres. Jadi tidak ada hal yang perlu dirisaukan. Demokrasi itu kan tanggulan dan demokrasi itu kan perbedaan dan rahmat yang harus kita jalankan bersama-sama. Toh masyarakat kita lebih dewasa ya. Cuman mungkin yang lebih esensi adalah tahapan ini harus kita lalui secara bersama-sama. DPW PKB Jawa Tengah menginstruksikan seluruh DPC PKB di Jawa Tengah untuk berkoordinasi dengan partai politik pengusung di masing-masing wilayah untuk kemenangan pasangan Lutfi Gus Yassin pada Pilkada serentak mendatang. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Bakal calon wakil gubernur Jawa Tengah Hendrar Prihadi akan terus melakukan safari politik meski dengan waktu yang sangat terbatas. Paslon Andika dan Hendi akan membagi jadwal kegiatan untuk memperkenalkan visi misinya kepada masyarakat Jawa Tengah. Hendrar Prihadi menghadiri acara syukuran anggota DPRD terpilih di Ungaran Timur Kabupaten Semarang pada Selasa siang. Pada acara ini, Hendi unjuk kebolehan dengan bernyanyi di atas panggung. Di sela-sela acara, bakal calon wakil gubernur Jawa Tengah ini menyatakan akan terus melakukan safari politik walaupun hanya memiliki waktu 2 bulan. Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi akan menyambangi 35 kabupaten atau kota di Jawa Tengah. Mereka akan membagi jadwal kegiatan untuk mengenalkan visi misinya kepada masyarakat Jawa Tengah. Karena di Jawa Tengah ini sangat luas, 35 kota kabupaten dengan penduduk 37 juta, DPT-nya 28 juta, ya perlu kerja keras dalam waktu 2 bulan ini. Saya dengan Pak Andika pasti nanti akan saling berbagi wilayah mana yang beliau yang harus hadir, saya yang harus hadir, wilayah mana yang dua-duanya harus hadir, kita akan atur sedemikian rupa. Sebelumnya, Hendi hadir dalam pelantikan anggota DPRD Jawa Tengah terpilih periode 2024-2029 di gedung DPRD Jateng. Kehadiran Hendi tak lain untuk mendampingi istrinya Kris Septiana atau yang populer dengan sebutan Tia Hendi dilantik sebagai anggota DPRD Jateng.
Tia Hendy merupakan anggota DPRD terpilih dari daerah pemilihan 1 Kota Semarang. Selain mengucapkan terima kasih kepada warga yang telah mendukung istrinya, Hendy juga akan mengingatkan sang istri untuk turun ke masyarakat, mendengarkan aspirasi masyarakat. Harus bisa turun ke bawah. Mudah-mudahan nyonya saya bisa memahami itu dan akan selalu saya ingatkan bahwa sebagai wakil rakyat ya memang kemudian harus turun ke bawah, menyentuh masyarakat, menyampaikan aspirasi masyarakat ini supaya bisa menjadi sebuah program dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Saat menyaksikan pelantikan sang istri sebagai anggota legislatif, Hendy duduk bersebelahan dengan Taci Yassin. Keduanya tampak akrab dan berbincang. Momen Hendy dan Gus Yassin duduk bersebelahan mengundang perhatian anggota DPRD serta tamu undangan yang hadir. Yulianto dan Agus Hermanto melaporkan dari Kabupaten Semarang dan Kota Semarang. 2 kepala desa di Kabupaten Semarang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai persyaratan maju dalam Pilkada serentak 2024. Keduanya maju bertarung dalam Pilkada Kabupaten Semarang sebagai bakal calon wakil bupati. September kemarin, 2 kepala desa di Kabupaten Semarang yakni Nur Arifah, Kepala Desa Rembes, Kecamatan Beringin, dan Yarmuji, Kepala Desa Kalongan, Kecamatan Kalongan, Kabupaten Semarang, telah menerima surat keputusan pengunduran diri di Pendopo Bupati Semarang. Kedua kades yang mengundurkan diri karena maju sebagai bakal calon wakil Bupati Semarang pada Pilkada serentak 27 November mendatang. Pengunduran diri sebagai kades merupakan salah satu persyaratan maju dalam Pilkada. Nur Arifah sebagai calon wakil Bupati dari calon petahana Ngesti Nugraha, sedangkan Yarmuji mendampingi Nurul Huda yang merupakan Ketua DPC P3 Kabupaten Semarang. Beliau mengajukan pemberhentian dalam rangka untuk mengikuti konsultasi Pilkada Kabupaten Semarang sebagai bakal calon wakil bupati. Dua-duanya sama, bakal calon wakil bupati. Kemudian melalui mekanisme yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kemudian ditindaklanjuti oleh Pak Kepala Dispermasdes. Kemudian kita proses, kemudian sudah saya tanda tangani untuk SK pemberhentian sekaligus pengangkatan pejabat sementara. Untuk sementara, jabatan kepala desa digantikan oleh pejabat sementara sekretaris Kecamatan Beringin dan Ungaran Timur. Namun karena masa kerjanya lebih dari 1 tahun, nanti akan diadakan pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah desa Pilkades antar waktu. Dengan adanya Undang-Undang 3 2024, beberapa waktu yang lalu kan sudah perpanjangan para desa 2 tahun. Jadi memang detailnya kami belum menghitung ini, yang ini kurang lebih masih di masa kerjanya 3 tahun. Kan dengan masa kerja lebih dari 1 tahun, nanti harus ada PJ dan nanti ada penggantian antar waktu setelah 1 tahun ini. Jadi setelah ini kita akan lanjuti dengan adanya PAW, karena masa kerjanya masih lebih dari 1 tahun. Pada Pilkada serentak di Kabupaten Semarang tahun ini terdapat 2 pasangan calon bupati dan wakil bupati yang mengikuti kontestasi pemilihan bupati dan wakil bupati. Mereka adalah Ngesti Nugraha Nur Arifah yang diusung 9 partai parlemen dan Nurul Huda Yarmuji yang diusung Partai Persatuan Pembangunan. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Sebanyak 120 anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah terpilih resmi dilantik di Gedung Berlian Gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah. Setengah diantaranya adalah wajah-wajah baru, bahkan ada anggota legislatif termuda berusia 22 tahun. Saudara Pejabat Gubernur Jawa Tengah. Sebanyak 120 anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah terpilih. Hasil pemilu 2024 akhirnya dilantik 3 September kemarin. Mereka pun mengucap janji DPRD Jawa Tengah dan menggelar rapat paripurna perdana di Gedung Berlian kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah Kota Semarang. Ada yang menarik dalam pelantikan kali ini dengan hadirnya kandidat bakal calon wakil gubernur Jawa Tengah Hendra Priyadi dan Taci Yassin Maimun yang duduk bersebelahan. Di antara 120 anggota dewan yang dilantik, setengahnya diantaranya adalah wajah-wajah baru. Salah satunya anggota termuda berusia 22 tahun bernama Muhammad Rizky Iskandar dari Partai Gerindra.
Lulusan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini mampu meraih sebanyak 24.000 suara pada Pileg Februari lalu. Ia tertarik di Komisi E mengenai kesejahteraan sosial masyarakat. Fokus ke jaringannya anak-anak milenial Pak, milenial dan juga Gen Z. Kan melihat saya usia kan juga masih muda ya, relatif dia masih 22 tahun saya berusia. Jadi saya tetap jaringannya ya mencari yang usia-usia muda, 21, 20, ya pokoknya mulai dari 17 ke atas lah itu. Ketua sementara DPRD Provinsi Jawa Tengah mengatakan dalam waktu dekat pimpinan sementara akan memfasilitasi rapat pleno untuk pembentukan fraksi, pembentukan tata tertib, dan pembentukan kelengkapan alat DPRD. Sudah dibentuk pimpinan sementara tugasnya memfasilitasi pembentukan tata tertib, pembentukan alat kelengkapan DPR, kemudian pembentukan fraksi. Setelah ini kita akan rapat, kebetulan yang ditunjuk adalah Untuk perolehan kursi DPRD Provinsi Jawa Tengah berdasarkan partai politik, PDIP berada di posisi pertama dengan 33 kursi, PKB 20 kursi, Gerindra 17 kursi, Golkar 17 kursi, PKS 11 kursi, Demokrat 7 kursi, P3 6 kursi, PAN 4 kursi, Nasdem 3 kursi, dan PSI 2 kursi. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang.